pokok teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Teman-teman, buat kita yang berkarya atau membuat bonsai, momen paling ditunggu-tunggu adalah saat menampilkan bonsai kita dalam sebuah pameran. Nah, itulah saat dimana kita bisa dengan total mempresentasikan karya kita. Ya, kali ini saya akan mencoba untuk mempersiapkan pohon ini, pohon sancang berukuran kurang lebih 45 cm untuk dipersiapkan di sebuah pameran nasional di Semarang. Nah, saya telah menangani pohon ini sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu. Ada 2 konten yang sudah saya buat dalam tema pruning pohon sancang. Nah, kali ini pohon ini sudah memperlihatkan cukup kematangan ya, setelah melalui proses training. Bisa dilihat di sini daunnya sudah cukup lebat dan kompak. Cuman masih ada di sana sini yang harus diperbaiki perantingannya, karena memang adanya perubahan yang dari pohon ini sendiri ya. Jadi karena dia masih bertumbuh, maka nah seperti ini agak kurang turun sedikit segala macam, nanti akan kita koreksi dan kita beresin, kita benerin untuk kemudian bisa dipresentasikan nanti dalam sebuah pameran. Ya, banyak sekali hal detail yang harus saya lakukan untuk persiapan tersebut. Nanti 2 link yang di awal pruning pohon sancang akan saya share di deskripsi. Di sini masih bertemakan pruning pohon sancang untuk dipersiapkan dalam pameran. Jadi kematangan sudah artinya cukup, meskipun tidak terlalu belum maksimal, tetapi sudah cukup untuk bisa dipresentasikan dalam kelas pratama di sebuah pameran nasional. Oke teman-teman, tanpa berkepanjangan lagi, mari kita ikuti apa-apa yang saya lakukan di dalam mempersiapkan pohon ini. Termasuk nanti kalau udah kita mendapatkan pot yang baru, saya akan langsung mengganti potnya, karena pot ini tidak cocok dengan pohonnya. Kenapa tidak cocok? Karena terlihat terlalu berat di bawah ya, sehingga pohonnya kurang menonjol. Nanti akan saya rencanakan diganti yang agak tipis tetapi mempunyai bibir sebagai simbol halaman. Nah, ini tidak ada bibir. Biasanya kalau pohon dengan perakaran yang seperti ini akan sangat cocok dengan menggunakan pot yang ada bibirnya. Nah, karena itu simbol halaman. Oke teman-teman, kita ikuti prosesnya. Hal pertama yang ingin saya lakukan perbaikan untuk pohon ini adalah masalah penataan perantingannya ataupun cabang rantingnya. Ya, jadi kalau kita melihat di sini masih terlihat sekali
kelemahan dari pohon ini sebenarnya. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah adanya ranting ataupun cabang yang terlalu panjang-panjang ya. Ya ini boleh dikatakan kurang proporsional karena dengan batang segini kemudian mempunyai panjang cabang yang terlalu lebar. Nah ini nanti akan kita perbaiki, tidak semua tetapi ada beberapa. Ini nanti akan kita perbaiki dengan cara membuat posisi dari cabang yang memanjang ini misalkan akan kita rubah menjadi mungkin ya bisa dilihat di sini ya, ini terlihat panjang. Kemudian kalau saya hadapkan kemari, nah dia akan sedikit tertutup, tertutup oleh ini. Jadi apa sudut pandang kita tidak tertuju pada panjangnya ranting cabang, tetapi tertutup oleh adanya kerumunan tajuk. Nah seperti itu. Nanti akan kita lakukan perbaikan. Nah, semisalkan ini juga panjang, tetapi karena ditekuk ke bawah dan ke atas, maka keberadaannya akan berbeda. Ya, kesan panjangnya, kesan lurusnya juga akan hilang karena ada tekuan. Nah, itu juga salah satu trik untuk bisa mengurangi kelemahan. Oke, saya lanjut dulu prosesnya dengan mengkoreksi tata letak ataupun penataan dari percabangan dan perantingan.
sudah selesai teman-teman. Jadi sekarang bisa dilihat pohon tidak terlalu terlihat terbuka ataupun ringan. Jadi pohon sekarang terlihat lebih padat, lebih kompak dan lebih solid ya. Upaya saya tadi adalah menyatukan beberapa ranting yang kurus dengan ranting ataupun cabang yang di sebelahnya misalkan. Jadi ini kalau saya tampilkan sendiri dia akan terlihat kurus, tetapi kalau saya satukan dengan kelompok daun di sebelahnya berbeda, jadi dia akan terlihat solid. Ini pun tadi juga begitu. Nah, yang lain adalah memperhatikan arah tumbuh. Jadi pohon ini ada sedikit kekuatan tumbuh mengarah ke sebelah saya sini ya. Maka sedikit arah tumbuh, sedikit perantingan di ujung-ujung ini saya tampilkan di bagian yang sebelah sini. Yang sebelah sini tadi bisa dilihat upaya saya adalah menampilkan ujung dari tajuk-tajuknya ini tidak terlalu runcing dan sedikit bulat, sehingga bisa dilihat sekarang pohon sudah mempunyai sedikit sekali arah tumbuh ke saya ya, terutama dengan mengarahkan percabangannya. Misalkan yang tadinya di sana, kemudian saya belokkan sedikit kemari, sudah berbeda. Nah, ini nanti akan saya kurangi yang di sebelah sini. Oke, saatnya ini adalah pemilihan daun sekaligus nanti pruning dan pembentukan tajuk-tajuknya. Jadi yang pertama ini bisa dilihat teman-teman. Ya, perlu sekali memperlihatkan percabangan, perpecahan cabang ataupun perpecahan ranting. Dengan terlihatnya percabangan atau perantingan ini, struktur pohon lebih jelas terlihat. Ini juga dibersihkan. Daun yang tumbuh di ketiak dan di bawah ya. Nah, seperti ini kita bersihkan. Ini tumbuhnya cenderung ke bawah, kita buang dulu.
pada dasarnya pruning sancang sama dengan pruning santigi. Jadi yang kita potong adalah tangkai daun. Nah, ini adalah tangkai daun, kita potong. Nanti akan tumbuh 2 generasi baru. Pruning sancang dalam jeda waktu yang ideal adalah 1 bulan. Yang diperhatikan adalah pembentukan tajuknya, dijaga agar bentuknya tidak berubah atau tidak membesar. Ya, kadang-kadang kita terlalu sayang untuk memotong sehingga boleh saya katakan nantinya terjebak kematangan. Jadi ini kalau nggak dikontrol pertumbuhannya bisa maju ke depan, turun ya, sehingga nanti bentuknya berubah. Hal yang tak kalah penting adalah koreksi di dalam. Ya, ini bisa dilihat banyak sekali tunas-tunas liar yang tumbuh di bawah. Ini yang harus rajin kita hilangkan. Untuk apa sebenarnya? Ini untuk menghindari pertumbuhan akar baru. Jadi satu kelompok ini diharapkan mempunyai pertumbuhan akar yang kompak. Misalkan dia udah perpecahan ke level 4, akar juga mecah ke level 4. Apabila pertumbuhan baru ini kita diamkan, maka ada pertumbuhan mungkin akar level 2 atau level 3, jadi campur aduk. Biasanya daun akan lama sekali untuk jadi kompak dan mengecil. Nah, ini banyak sekali yang harus kita kontrol. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Jadi seperti di awal saya utarakan tadi bahwa memang untuk pameran kita saatnya mempresentasikan karya. Jadi di situ memang harus total, artinya apapun kondisi pohon kita persiapkan semaksimal mungkin. Ya.
karena hari ini belum bisa mendapatkan pot, saya akan reposisi setelah nanti kita mendapatkan pot. Maksud saya repotting. Potnya tetap dikehendaki yang lebih tipis, ada bibir, kemudian bentuknya persegi kalau bisa. Oke, jadi pohon ini setelah ditangani 4 tahun, 3-4 tahun ya, 3 tahun itu saatnya sekarang sudah siap untuk dipresentasikan dalam sebuah pameran nasional di kelas pertama. Ya, kemungkinan sekarang masih terlihat masih nerawang ataupun kelompok daunnya masih kurang lebat karena memang tadi habis di pruning, tetapi timingnya diharapkan bisa pas nanti kurang lebih 1 bulan. Pas pada saat penjurian diharapkan daun sudah tumbuh dan mempunyai kelompok ataupun tajuk yang lebih tebal. Ya, ini biasanya nanti menjelang 2-3 hari menjelang pameran kita koreksi lagi. Koreksi apa? Koreksi daun yang tumbuhnya agak mencuat kita potong. Tetapi saat pameran saya lebih prefer menyajikan kondisi daun baru. Ya, ini daun kita press, kemudian nanti harapannya daun baru muncul segar. Nah, itu pohon akan terlihat lebih prima kondisinya. Saya putar dulu teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat. Tetap ikuti terus channel YouTube Pokop Art untuk segala info teknik dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Pokop. Salam Pokop.